aku jelasin apa itu hadona. Jadi hadona itu adalah pengasuhan anak setelah orang tuanya itu bercerai. Nah, hadona ini bukan semerta-merta kayak ngurus anak doang gitu loh, tapi siapa di antara mereka, maksudnya di antara kedua orang tua anak ini, entah itu bapaknya atau ibunya, yang mampu memberikan kemaslahatan untuk anaknya itu, entah dari fisik, emosional maupun spiritual. Bahkan kan dalam Islam tersendiri, hadona itu menomorsatukan kemaslahatan anak. Jadi bukan siapa yang paling bisa menuntut anak itu, tapi siapa yang mampu bisa memberikan stabilitas, keamanan, kasih sayang, dan juga kebaikan untuk kehidupan anak yang akan datang. Seperti itu sih pemahaman saya tentang hadona itu tersendiri. Oke, sekarang Zahra tolong jelasin tentang transnasional. Oke, bantu jawab. Ketika kata transnasional, maka ditambahkan persoalan hadonah itu otomatis menyangkut dua negara. Misalnya, ayah tinggal di luar negeri, ibu tinggal di negara Indonesia, atau salah satu orang tua memutuskan membawa anak ke negeri lain setelah adanya perceraian. Ada juga kasus anak punya dua kewarganegaraan, sehingga dua sistem hukum berbeda ikut terlibat. Inilah yang bikin kasus hadonah jadi jauh lebih baik, kompleks daripada biasanya. Begitu. Oke, cukup membingungkan ya. Biar kita lebih paham, bisa kasih contoh kasus biar kita itu lebih kebayang apa itu hadonah transnasional. Nah, jadi gini kan contohnya, misalnya aku nih, tapi amit-amit kan. Misalnya aku sama suami aku tuh orang luar negeri, misalnya orang Inggris lah contohnya. Nah, kita nikahkan terus punya anak. Nah, setelah nikah ternyata ada problematika yang membuat kita itu bercerai. Nah, kan si anak pasti bingung kan mau tinggal sama ayahnya yang orang Inggris atau aku ibunya seorang warga negara Indonesia. Nah, kan pasti dalam sini aku ingin bahwa hak asuh anak aku itu jatuh ke aku, pun pasti bapaknya juga mau hak asuh anaknya tuh jatuh ke tangan kita. Nah, kalau tadi kan hadonah transnasional kan kalau dirunut atau di garis besar pengasuhan anak setelah bercerai, tapi ibu sama bapaknya itu dua negara gitu loh. Nah, kan pasti aku kan menyelesaikan ini di Indonesia kan, pakai hukum Indonesia. Pun bapaknya atau mantan suami aku misalnya menyelesaikannya di negara sendirinya, pasti kan dua-duanya berbeda kan. Misalnya mantan suami aku juga menang kan dihukum di Inggrisnya, terus aku menang. Nah, disinilah yang menjadi ribetnya, karena nggak semua negara itu mempunyai sistem yang sama, juga punya kerjasama yang sama. Jadi disinilah titik ribetnya hadonah transnasional itu sendiri. Nah, tadi kan menurut aku hadonah transnasional itu sedikit ribet ya. Ya mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi bahwa hukum hadonah transnasional ini menjadi agak sedikit ribet sama aku. Mungkin yang pertama itu karena sistem kita yang berbeda kan. Indo sama negara lain itu sistemnya pasti beda kan, juga agama-agamanya juga pasti beda. Yang kedua, itu kan banyaknya warga Indonesia yang kerja di sana, yang memungkinkan kita itu kayak nikah sama beda budaya kan, sama orang sana tuh kayak kita Indonesia nikah sama orang sana pasti kan beda budaya juga, beda sistem juga, beda adat juga. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Pun juga faktor yang membuat masalah ini sedikit ribet, yang satu adalah sistem kita yang berbeda udah tentukan. Kayak misalnya di negara lain bisa jadi memberatkan kepada ayah, di negara kita misalnya memberatkan terhadap hidup ibu, atau melihat dari sistem ekonomi ayah atau ibu yang lebih mumpuni gitu loh. Yang kedua dari masalah yurisdiksi, jadi sistem mana yang akan lebih kuat gitu loh. Jadi nggak melihat dulu maslahat anak, tapi sisi ibu atau ayah yang lebih kuat. Dan yang ketiga itu yaitu nanti si anak itu mempunyai keluarga negaraan yang berbeda. Dari sinilah jadi kayak bikin anak bingung juga, bikin ribet juga aturannya. Dan yang terakhir adalah tentang resiko
occupation. Jadi kayak misalnya ada kasus si ibu misalnya tuh karena hak asuhnya itu jatuh ke bapaknya misalnya, tapi si ibu tuh kayak kekeh gitu loh, mau hak asuh tuh hak asuh anaknya tuh ke ibunya, ke dia gitu loh. Jadi dia kayak melakukan penculikan dan nantinya dia akan memutuskan ke negara ibunya, misalnya ke Indonesia. Jadi kayak jalur ordal gitu. Jadi harus dimenangkan bahwa hak asuh anak tuh harusnya ke aku. Dari sanalah mungkin yang menjadi habanah transnasional ini menjadi ribet dan juga kayak mumet gitu. Menurut Ara sendiri, hadonah transnasional menurut perspektif Islam itu apa sih? Jadi di Islam selalu mendahulukan kemaslahatan pernikahan ya. Biasanya anak kecil kan suka lebih dekat sama ibunya sendiri, jadi lebih mampu memberikan perhatian yang lebih atau kebutuhan emosional. Tapi ini bukan mutlak. Jika seorang ibu tinggal di negara jauh dan tidak stabil atau tidak memberikan keamanan tertentu, maka hak hadonah bisa berpindah ke ayah. Ya, siapa yang paling aman, paling stabil, dan paling mampu memberikan kasih sayang serta pendidikan terbaik untuk Kalau aturan itu sendiri, menurut Ara sendiri, kalau prinsip maslahah itu diterapkan dalam kasus lintas negara. Nah, bagaimana pembahasan yang di dunia akademik itu sendiri? ada dinamika menarik. Masalah tidak ditangani secara kaku. Para akademisi melihat masalah harus mengikuti kondisi sosial tempat anak tinggal. Misalnya stabilitas negara, kualitas pendidikan, akses kesehatan, lingkungan sosial, dan faktor keamanan. Jadi dua negara lain definisi terbaik yang berbeda. Itulah yang membuat sengketa hadnah sering panjang. Jadi masalah itu bukan rumus yang sama untuk semua negara. Enggak, jadi masalah selalu dipahami gitu secara kontekstual. Kesalahan, mungkin ada materi yang kurang pas atau kata-kata yang menyakiti, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dadah.